Remaja biasanya memiliki rasa penasaran dan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Hal ini dapat menempatkan mereka pada risiko berbagai masalah kesehatan. Penyakit kronis seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes, yang dikenal sebagai penyakit orang tua, yang tidak menular. Namun, dari tahun ke tahun penyakit kronis di kalangan anak muda semakin banyak ditemukan. Pubertas seringkali dilihat sebagai waktu bagi seorang anak untuk menemukan jati dirinya. Karena itu, anak remaja cenderung labil dan lebih mudah stres. Banyak yang tidak tahu bahwa stres terus-menerus terjadi dapat menyebabkan berbagai penyakit. Gangguan penyakit tidak mengenal usia. Oleh karena itu, pada tahap perkembangan remaja ini, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan mengalami gangguan kesehatan seperti terkena penyakit kronis. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, penyakit kronis dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak muda. Hal itu kemudian juga bisa menjadi penyebab menurunnya kualitas hidup generasi muda. Data Survei Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan bahwa, dari 25,8% kasus hipertensi di Indonesia, sekitar 5,3% adalah remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Laki-laki 6%, perempuan 4,7%. Pada saat yang sama, 5,9% anak Indonesia berusia antara 15 hingga 24 tahun menderita asma. Angka penyakit diabetes pada anak umur di bawah 18 tahun meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir, hingga 500% dari sebelumnya. Lanjutan data Riskesdas 2013, penyakit tidak menular kronis menyebabkan 71% dari seluruh kematian. Ini termasuk penyakit jantung, 37%, kanker, 13%, penyakit pernapasan kronis seperti asma dan PPOK, 5%, diabetes, 6%, dan kondisi kronis lainnya, 10%. Seringkali sulit bagi orang tua untuk membimbing anak-anak mereka menjalani gaya hidup yang sehat. Hal ini dikarenakan, remaja seringkali merasa mandiri dalam mengambil keputusan sendiri tentang kesehatan mereka. Namun bukan berarti orang tua hanya diam saja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyakit apa saja yang rentan dialami kaum muda. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang paling rentan dan paling sering dialami orang muda atau remaja. 1. Gangguan kesehatan mental. Gangguan mental pada anak muda biasanya disebabkan oleh depresi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berakibat fatal. Orang tua harus berhati-hati untuk bersikap terbuka seperti seorang teman, sehingga anak tidak takut untuk membicarakan masalahnya. Hindari mengekang kehidupan anak dan langsung memarahinya jika anak melakukan kesalahan. Ketika masalah terjadi, orang tua harus membicarakannya untuk mencari solusi yang paling tepat. 2. Gangguan makan. Keadaan ini sering disalahartikan sebagai pilihan gaya hidup. Misalnya anoreksia nervosa, bulimia nervosa dan binge eating. Ketiga gangguan ini tergolong serius, dan dapat mengubah kebiasaan makan, pikiran, dan perasaan. 3. Obesitas. Obesitas merupakan masalah yang serius bagi kesehatan, karena dapat mengakibatkan munculnya penyakit yang berbahaya, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, asma, dan penyakit hati. Kondisi ini bukan hanya masalah medis, tetapi juga dapat merusak secara psikologis. Pasien mungkin mengalami kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri dan merasa selalu terancam. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena kebiasaan pola hidup yang kurang baik. Seperti mengonsumsi makanan dan minuman berkalori tinggi, rendah gizi serta kurang berolahraga. 4. Kecanduan rokok. Kebanyakan perokok memulainya di usia remaja. Hal ini disebabkan karena masa remaja seringkali menjadi tempat coba-coba atau trial and error, yang pada akhirnya berujung pada kecanduan atau adiksi. Padahal, ada banyak risiko kesehatan yang sangat berbahaya tersembunyi di balik hal itu. Mulai dari penyakit paru-paru, kanker, penyakit jantung, asma dan lain-lain. 5. Diabetes.
Mungkin selama ini kita berpikir kalau penyakit diabetes hanya menyerang orang dewasa. Tetapi, ternyata hal itu salah. Remaja juga sangat rentan terserang penyakit diabetes. Apalagi jika gaya hidupnya yang kurang sehat, seperti suka menikmati minuman manis dan makanan cepat saji. Kebiasaan bermain game daripada berolahraga juga menjadi pemicu penyakit diabetes. 6. Infeksi menular seksual. Lagi-lagi karena rasa ingin tahu para remaja yang membuat mereka berisiko terkena penyakit menular seksual. Mereka biasanya tidak memahami seks yang aman, dan mereka tidak memahami risiko PMS. Di sisi lain, hal ini juga bisa disebabkan karena sebagian orang tua masih menganggap tabu membicarakan seks dengan anak. Padahal, edukasi mengenai hal ini tetap diperlukan untuk mencegah mereka melakukan perilaku seksual yang tidak aman. 7. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah salah satu penyakit yang rentan dialami remaja. Jika suasana hati anak berubah dengan sangat mudah dan cepat, Anda harus curiga. Perubahan suasana hati yang ekstrim dapat mengindikasikan gangguan bipolar remaja. Gangguan bipolar memiliki gejala yang khas, yaitu perubahan suasana hati dari depresi menjadi mania yang terjadi dengan sangat cepat. Mania adalah gangguan mood yang menyebabkan seseorang merasa sangat bersemangat, baik secara fisik maupun mental. 8. Lupus. Lupus adalah penyakit autoimun, yaitu sistem kekebalan tidak dapat membedakan antara sel-sel tubuh yang sehat dan bakteri yang menularkan infeksi. Hal ini memungkinkan sistem kekebalan menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh. Menurut Children's Hospital of Philadelphia, sekitar 25.000 anak dan remaja menderita lupus. Penyakit ini paling sering terjadi pada usia 15 tahun. 9. Asma. Asma adalah peradangan dan penyempitan saluran udara, yang juga dapat digolongkan sebagai penyakit kronis pada orang muda. Meski bisa dikendalikan, pemicu penyakit ini pada usia remaja cukup tinggi, sehingga membuat paru-paru lebih sensitif dari biasanya. Perlu diketahui bahwa asma adalah kondisi yang cukup serius dan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. 10. Migrain. Migrain juga bisa menjadi kondisi kronis yang bisa terjadi pada orang muda. Selain itu, penyakit ini juga bisa turun-temurun. Sakit kepala berulang ini disebabkan oleh gangguan saraf di otak. Oleh karena itu, rasa sakitnya bisa sedang atau parah, terjadi beberapa kali dalam sebulan. Sebelum pubertas, migrain lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Namun, pada masa remaja, kondisi ini lebih cenderung dialami oleh wanita. 11. Kanker. Kanker terjadi ketika sel-sel yang tidak normal yang tumbuh di dalam tubuh mulai dan dibiarkan begitu saja. Remaja bisa terkena kanker pada rentan usia antara usia 15 hingga 19 tahun. Meski tidak umum, tetapi, ada juga remaja yang memiliki beberapa jenis sel kanker di dalam tubuhnya yang berkembang saat lahir. Beberapa jenis penyakit kronis kanker pada remaja, antara lain, limfoma, leukemia, kanker darah, kanker tiroid, kanker otak, kanker rahim, melanoma, kanker kulit. Risiko penyakit kronis biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik yang diwariskan dalam keluarga dan lingkungan. Namun khususnya pada remaja, penyebab utamanya adalah gaya hidup yang buruk, seperti kebiasaan merokok, kebiasaan makan yang tidak sehat dan kurang aktif bergerak atau berolahraga. Hal ini ditekankan oleh Dr. Teresia Sandra Diah Ratih, MHA, Kepala Bidang Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imunologi. Menurut data Riskerdas 2013, 36,6% anak usia 15 tahun ke atas adalah perokok. Pada 2016, angka itu meningkat menjadi 54% dari sekitar 65 juta remaja Indonesia. Gaya hidup yang tidak sehat ini berpengaruh hingga 80% menjadi penyebab penyakit kronis pada remaja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Aktifkan notifikasi channel ini,
agar tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru dari channel ini. Dan jika teman-teman memiliki saran video yang akan dibahas ke depannya, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.